Semoga audio dari mic ini cukup lumayan ya, karena suasana di sini agak sedikit ramai daripada biasanya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, saya langsung aja mulai dari project yang A. Ada dua hal yang menarik ya di project yang A. Yang pertama adalah tentang footer redesign. Jadi di project ini kan kita memanage 4 website mereka, dan dari 4 website ini mereka kan pingin punya footer desain yang sama. Jadi kita ngupdate semua footer desainnya. Sebelumnya kan beda-beda ya, tiap branding itu punya layout sendiri-sendiri, tapi sekarang mereka pengen layoutnya sama semua, kecuali mungkin logonya berubah gitu ya, dan ada beberapa menu yang berubah, tapi pada intinya desainnya jadi sama. Dan dari footer ini kemarin kan saya ngecek ya, di awal minggu tuh saya ngecek yang diestimasikan berapa, yang sudah kepake jamnya tuh berapa gitu ya. Dan saya cukup kaget ya, karena di footer desain ini itu memang saya bisa dibilang heads off ya. Karena kan dari footer desain ini itu sebagian besar update yang ada itu updatean untuk front end. Jadi semua yang ngerjakan itu dari engineer yang front end-nya. Dan waktu yang dihabiskan daripada estimasinya itu berbeda jauh. Jadi sampai 3 kali lipat. Jadi saya kaget dong pasti. Jadi misalnya kita bilang akan menghabiskan waktu 10 jam, jadinya jadi 30 jam. Walaupun itu lebih daripada 10 jam ya. Karena ada perbedaan yang cukup signifikan, jadi saya pun review dulu pertama. Saya review semua kerjaannya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, terus saya reach out ke project manajernya, terus saya juga bilang ke direktur engineer saya, dan saya juga bilang ke manajer saya untuk membahas itu. Memang sih dari segi project manager juga tahu ini, karena dia kan memang yang project manager nge-manage project ini. Jadi dia bilang dia sudah diskusi ke beberapa orang, dan kemungkinan nanti yang ditagihkan ke klien nggak sampai semuanya, karena ya kesalahan estimasi itu kan memang dari kita juga gitu ya. Tapi ya ini sangat disayangkan sih ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Kalau saya lihatnya sih kemungkinan besar itu karena estimasinya itu terlalu rendah memang. Karena yang dikerjakan itu lebih kompleks daripada yang diestimasikan. Tapi itu yang membuat dari bagian front end-nya, mungkin karena dia masih junior juga ya, dia ngedeliver sesuatu yang belum jadi gitu. Sehingga ini menjadi masalah yang lebih besar lagi daripada sebelumnya, cuman sekedar salah estimasi. Kalau memang salah estimasi itu wajar ya, di setiap proyek kita nggak mungkin bisa mengestimasi semuanya dengan benar. Pasti ada yang over, pasti ada yang under, namanya juga estimasi kan ya, bukan waktu yang sebenarnya, tapi yang kita mengestimasi berdasarkan skill yang kita punya, terus kita melihat sebuah pekerjaan, oh ya kira-kira kita butuh waktu sekian hari gitu ya untuk dikerjakan. Yang jadi masalah itu kayaknya itu karena estimasinya terlalu rendah, dan waktu yang digunakan itu sudah melebihi banyak daripada yang diestimasikan si front end ini sendiri. Jadi dia agak sedikit mungkin merasa kurang nyaman, terus langsung di-deliver ke klien, padahal produknya itu belum dicek ulang sama dia, sehingga ada banyak sekali bug ketika di-deliver ke klien, sehingga kliennya pun kurang happy ya dengan hal itu. Hal seperti ini kok produk yang kita minta seperti ini, kita sudah ngasih desainnya sudah di-approve oleh dari saya juga, sudah saya approve. Kok hasil yang dikeluarkan kok beda sama desainnya, padahal kan ini kan sesuatu yang simple gitu ya, kayak line head-nya beda, posisinya ketika di mobile tuh beda. Wah, hal simple yang kacau deh pokoknya. Dan itu akhirnya
kita identifikasi dan kita sudah benerin semua. Dan kemarin saya sempat turun tangan juga ya untuk langsung saya benerin beberapa bagian yang masih salah. Jadi menurut saya sih estimasi itu cuma estimasi aja, dan klien tuh pasti ngerti kok kalau misalnya estimasinya itu salah dan butuh waktu lebih banyak untuk mengerjakan sesuatu, asalkan mereka tahu yang salah itu apa. Tapi yang pasti ketika kita mengerjakan sesuatu jangan sampai kita mengurangi kualitas, karena kita kan saya sendiri sebagai engineer di 10up itu kan ada suara apa ya? Sebagai engineer di 10up itu kan yang kita jual itu kan profesionalisme ya, jadi kita kan jual produk premium gitu, jadi kualitas itu jangan sampai turun. Dan ini masuk ke cerita yang kedua untuk di project A, yaitu project landing page. Kan kita kemarin barusan dapat desainnya juga dari mereka, kita sudah estimasi ulang. Ada dua yang berubah cukup banyak. Jadi kan untuk redesign landing page ini ada 3 babak ya. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk header, kedua konten, yang ketiga footer. Yang akan kita kerjakan pertama adalah yang kontennya dulu, yaitu di good and bad-nya. Setelah itu baru header dan footer. Jadi kita bagi 2 atau 3 babak, nanti 3 stage ya, 3 fase. Dan untuk header itu ada perubahan estimasi yang cukup drastis, karena perubahan desainnya dari wireframe ke desain yang jadinya itu berbeda jauh. Saya sudah estimasi, frontend-nya juga sudah estimasi. Setelah itu saya kan cek ulang ya, sebelum meeting dengan klien saya cek ulang. Memang dari segi perubahan desainnya dari dari wireframe ke desain jadi itu cukup besar. Memang estimasinya menurut saya masuk akal lah untuk ditingkatkan sampai segitu banyaknya. Tapi setelah saya review lagi, ternyata header desain yang mereka bikin itu kurang lebih sama dengan header desain yang sudah ada sekarang. Jadi mereka menggunakan itu menjadi sebuah base, sehingga malah jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Menurut saya jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi saya pun ngobrol dengan rekan satu tim ya, dengan project manager dan juga dengan front end engineer. Saya bilang, saya punya ide untuk mengurangi estimasi ini, karena menurut saya ini bisa banyak sekali komponen yang bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin komponen baru, terutama untuk front end-nya kita bisa mengurangi cukup banyak. Setelah saya ngobrol dengan mereka, dari front end-nya bilang bahwa dia sudah tahu itu dan itu sudah diestimasi juga sama dia. Tapi estimasinya tetap tinggi karena menurut dia itu banyak komponen yang nggak bisa digunakan di header yang baru. Saya bilang ya sudah kalau gitu. Kalau memang sudah diestimasi dengan benar, dengan melihat kondisi yang ada di situ, berarti ide saya untuk mengurangi estimasi kan sudah nggak valid ya. Berarti memang estimasinya memang harus ditambah sekian, dan menurut saya ya oke-oke aja gitu. Tapi dari segi front end-nya itu tiba-tiba bilang, nyeletuk, apa estimasinya saya kurangin ya, saya bisa ngurangin sekian gitu, sekian jam. Terus saya jadi tanya dong sama dia, loh kok dikurangin sekian jam itu kenapa gitu. Ya karena kayaknya dari segi klien itu bilang kalau estimasinya untuk headernya itu terlalu tinggi gitu. Jadi karena kliennya bilang kalau kok harganya kok mahal ya, kok butuh waktu lama ya untuk bikin header yang baru gitu. Dia bilang karena omongan dari klien seperti itu, dia mau mengurangi estimasi. Jadi ini yang baru saja ketahuan ya menurut saya. Itu yang kemungkinan terjadi ketika kita mengestimasi footer. Jadi kliennya bilang di situ bahwa kok butuh waktu sebanyak ini untuk mengerjakan ini,
dan dari engineer itu mengurangi estimasinya gitu untuk mengikuti dari ekspektasi dari klien. Dan ini menurut saya nggak boleh terjadi. Kalau kita kan profesional ya, kita kan tahu apa yang harus kita kerjakan dan kita tahu berapa jam yang untuk mengerjakan hal tersebut sehingga menjadi sesuatu produk yang baik gitu buat kamu. Jangan ngurang-ngurangin estimasi cuman untuk nyenengin klien gitu. Karena kan pada ujung-ujungnya estimasi kan cuman estimasi. Jadi itu kan bukan real jam yang kita keluarkan untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita mau bangun rumah, terus yang kontraktornya bilang, oh ini 1 bulan bisa jadi, tapi keluarnya nanti 6 bulan baru jadi, kan sama aja. Yang punya rumah tetap harus bayar yang 6 bulan itu kan pekerjaan kan. Sudah gitu jadi nggak happy lagi, karena bilangnya pertama 1 bulan bisa jadi, tapi ternyata 6 bulan. Cuman padahal si kontraktornya itu sudah tahu kalau memang butuh 6 bulan. Kan konyol kalau kita ngikutin cuman pingin nyenengin klien di awal gitu. Nyenengin klien kayaknya itu sesuatu yang harus dijelaskan. Dan kemarin saya sempat ngobrol sedikit dengan front end engineer-nya, kalau estimasi seperti itu tuh salah gitu. Jangan ngikutin kepinginan klien, karena ujung-ujungnya juga kita harus mikir jangka panjangnya gitu ya. Kita kan sebagai seorang profesional juga harus ngerti yang dibutuhkan berapa jam gitu. Kalau misalnya miss ya miss, nggak masalah, tapi bukan miss gara-gara ingin nyenengin klien. Itu kan alasan yang salah sih menurut saya. Jadi ya masih penuh drama di proyeknya A. Jadi agak sedikit panjang ya ceritanya. Mungkin saya akan bikin podcast ya buat tentang estimasi ya, caranya estimasi itu gimana dan lain sebagainya. Karena itu juga sebuah learning curve buat saya ketika saya mulai pekerjaan ini juga. Kita langsung lanjut ke project yang C. Untuk project yang C itu kemarin nggak ada update yang terlalu gimana sih ya. Saya kan cuma menggantikan tech lead sementara ya. Dan kemarin di minggu kemarin itu saya punya satu kerjaan, yaitu untuk nge-setup WPML. WordPress Multi Language. Jadi itu adalah sebuah plugin premium. Sebelumnya kita pakai Polylang, tapi kliennya nggak terlalu suka atau nggak terlalu happy dengan Polylang, karena Polylang itu kan gimana ya? Polylang itu semuanya manual. Jadi di Polylang kan kita harus nge-translate sendiri. Mereka pengennya ada sesuatu yang semi otomatis, jadi editor mereka tuh bisa mendapatkan translation-nya, dan setelah dapat translation-nya secara otomatis itu mereka tinggal ngedit sedikit gitu. Dan jadinya setelah ada beberapa solusi, mereka milih WPML. Dan ya nggak masalah juga, saya kan memang bukan di project itu ya, jadi saya tinggal ngikutin aja. Kemarin saya setup dan saya kaget sih. Pluginnya WPML itu gede banget, 50 MB. Jadi hampir sama dengan ukurannya WordPress itu sendiri ya. WordPress kalau nggak salah 60-an ya, 60-an, 70-an MB. Polylang sebagai pembanding ya, sama-sama plugin untuk multi language, itu cuma 2 MB secara total filenya. Walaupun memang secara total file kan mungkin memang ada beberapa library yang ditambahkan di situ ya. Jadi nggak selalu loadnya jadi berat sih. Cuman WPML tuh plugin yang cukup besar. Itu baru plugin utamanya, belum plugin add-on dan lain sebagainya. Dan kemarin saya cuma nginstalin aja setupnya, yang nge-setup itu front end-nya, karena yang front end yang lebih paham ya tentang kliennya, sedangkan saya kan cuma pengganti tech lead aja, jadi saya nggak terlalu banyak ngotak-ngotik pluginnya. Dan kemarin dari staging set-nya sempat fatal error beberapa kali ya, karena ada konflik dengan Polylang. Tapi ya kayaknya sih oke dan nggak ada masalah ya, karena di project C ini kan memang translation itu jadi suatu fitur yang jadi bilang cukup penting buat mereka, karena mereka punya cabang di 7 negara, jadi memang websitenya itu harus ditranslate ke beberapa bahasa. Untuk project C cuman itu aja. Untuk yang project D
Kemarin kita ngerjain yang pertama itu conversion ke Gutenberg untuk homepage-nya. Ya, ini menarik juga sih ini. Untuk di homepage-nya itu kemarin sudah hampir jadi ya. Saya sudah bikin semua dan kita sudah bisa dibilang 90% selesai. Tinggal meeting dengan klien dan nge-recheck semuanya. Setelah hari Kamis, Rabu atau Kamis ya, kita meeting sama klien, kita review itu bersama-sama. Ada beberapa perubahan yang mereka minta, misalnya ini dirubah ini, dan saya sudah kerjakan semua kemarin dan sudah selesai. Jadi tinggal direview lagi untuk minggu depannya. Kayaknya sih aman, nggak ada masalah. Oh iya, ada satu yang menarik di sini. Di homepage-nya mereka tuh ada satu error yang sudah lama ada di situ, tapi nggak ada yang tahu. Jadi di homepage-nya itu ada satu button yang kalau diklik tuh nggak ngapa-ngapain. Dan kita baru tahu ada masalah itu ketika saya ngonversi homepage-nya itu kan ke Gutenberg. Jadi kan saya ngedit ya, bikin kontennya itu di Gutenberg. Dan setelah saya cek di Gutenberg itu, ya ini button ini buat apa ya? Saya coba klik di staging kok nggak bisa, terus saya cek di production juga sama masalahnya. Jadi kayaknya memang itu adalah button yang sudah nggak kepake ya, jadi halamannya mungkin sudah dihapus gitu ya, jadi ya, harusnya dihilangkan ya button tersebut. Dan kemarin waktu meeting kita juga bilang ke klien dan kliennya juga bingung ya, oh ya ini apa ya gitu ya. Mungkin sudah ada di situ bertahun-tahun ya, mungkin karena posisinya juga di bawah nggak ada yang ngeklik button itu, jadi nggak ada yang tahu kalau itu sebenarnya rusak. Terus selain itu kemarin saya ngapain lagi ya? Oh iya, ada code review ya. Jadi ternyata di project ini direkturnya itu suka ngoding. Jadi mereka si direkturnya ini sukanya bikin kode ya untuk optimasi server, untuk backup dan lain sebagainya, untuk memanipulasi data. Dan ternyata cukup banyak dia punya utility yang dia buat sendiri. Dan kemarin saya ke cipratan code review, dia mau ngupdate ini gitu. Dan dia bikin kodenya, terus saya diminta code review. Dan bisa saya bilang kodenya itu kacau. Kodenya, saya bingung kodenya terus terang. Tapi kemarin kita diskusi ya. Kita sempat ada meeting sama kliennya dan dia menjelaskan lebih detail lagi kenapa kodenya dibuat begini, itu saya ngasih beberapa input untuk memperbaiki kode tersebut. Selain itu apalagi ya? Kayaknya nggak ada lagi ya. Ya, untuk project kayaknya sudah cukup ya, nggak ada lagi yang lain. Oke, itu aja updatean dari minggu kemarin, mungkin agak sedikit panjang tapi oke lah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.